Ya, selamat sore. Ini gue rekam langsung, gue upload. Jadi 30 menit lagi lu bisa nonton. Seperti janji gue, bikin review IPL yang ada beberapa match cukup seru. Sedikit bahas aja. Nanti malam gue langsung bikin video tentang kiper, seru di Twitter, bahas soal kiper, peran kiper dan lain-lain. Nanti malam itu akan gue upload. Terus besok gue akan bahas tentang filosofi sepak bola, bukan strategi. Filosofi sepak bola itu yaitu total football, tiki taka, jogo bonito, catenaccio. Ya, gue bahas tentang itu. Terus dan juga gue mau bikin video tentang Sintayong, besok juga gue upload. Terus hari Selasa ada malam Champions League, kalau matchnya bagus hari Rabu gue bikin, kalau enggak gue bikin satu video aja. Oke, itulah kira-kira programnya, banyak video gue bikin. Tentang match kemarin, kita mulai dari Chelsea dulu. Chelsea bermain luar biasa. Ternyata mereka, ya inilah yang jadi masa dengan Chelsea. Kemarin mereka tampil bagus, konstan. Chelsea ini 5, 6, 7 match terakhir ini nggak bisa diprediksi. Apakah ada pemain yang konsisten, apakah tidak. Tidak ada Odoi, tidak ada Temi. Akhirnya Giroud dimainin, bisa cetak gol. Giroud main bagus by the way ya. Inilah yang jadi masalah dengan Chelsea, ketidak konstan permainan Chelsea lawan MU dan lawan Spurs itu beda banget. Tapi di sisi lain Spurs juga ya nggak berubah ya, mau bisa main dengan 3-5-2 dengan menguasai lini tengah, tapi they fail, mereka gagal total karena kalau lu mau bermain dengan 5 back itu jarak antar 5 pemain tengah, jarak antar pemain itu harus rapat semua, then lu bisa kuasai lini tengah. Tapi kalau lu hanya mengandalkan beberapa pemain saja dan mereka main high press, ya lu selesai. Jarak pemain belakang terlalu jauh. Zaman sekarang itu center back bukan kayak mau di belakang terus, tapi harus banyak yang bisa maju, lebih rapat-rapat lagi. Dan kembali terbukti Mo itu miskin taktik. Mungkin ada orang bilang ya dia menang banyak trofi bla 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 bla. Ya itu karena dia pemainnya hebat. Sekarang dia diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia kaya taktik dengan pemain nggak jelek, lumayan lah, biasa aja. Jauh banget dengan Pochettino. Pochettino bisa membuat tim ini dalam 4 tahun bermain luar biasa. Sebagai fans Arsenal kesel juga sama Pochettino karena ini pelatih hebat banget. Masuk final Champions League walaupun ada faktor lucknya, tapi itu sebuah prestasi yang luar biasa dan selalu berada di papan atas 4 besar Liga Inggris. Itu sebuah prestasi yang harus patut di appreciate oleh seorang Pochettino. Makanya gue harap dia nggak ke MU. Oke. Jadi kemarin permainannya ya Chelsea lebih menguasai, lebih efektif, pattern jelas. Spurs lebih mengandalkan counter attack, dan yang bikin gue nggak habis pikir, Mourinho komplain bahwa bahwa dia tidak punya striker, di bench nggak ada, terus di rumah sakit ada 2. Lucu ya, Lamela itu bukan striker apa? Dicadangin. Main murah dan Bergwijn itu bukan striker apa? Bukan penyerang apa? Sama aja kan. Jadi memang terbukti ini pelatih katronya katro, dan sekarang kelihatan. Hanya untuk fans kardus ada yang ngefans sama dia karena dia menang juara ini, juara itu, dan lain-lain. Nah sekarang sangat terbukti bahwa apa yang gue bilang berapa tahun yang lalu, dia miskin taktik, akan kelihatan. Dan Spurs ini akan menurun terus, lihat aja. Terus bahas MU, oke? Kalau lu merasa MU bermain bagus, gue tidak setuju. Layak menang, gue setuju, karena lawannya juga Watford. Walaupun Watford memberi perlawanan, oke? Di babak pertama Troy Deeney depan kiper, ada berapa peluang yang harusnya bisa unggul 1 gol. Bahkan
golnya sempat dianulir. Di situ di babak pertama sedikit keteteran lah, nggak jauh beda antara MU dan Watford di babak pertama. Dan gue tidak lihat perubahan strategi dari Ole dengan masuknya Bruno Fernandes. Gue udah bilang di video pada saat mereka melawan Chelsea, membangun serangan itu keren banget, oke? Lawan Brugge gone, nggak kelihatan sama sekali. Kemarin bagus lagi, kelihatan lagi. Mungkin karena pemainnya gue nggak tahu lah. Tapi ini yang gue lihat, gue katakan apa yang gue lihat. Kemarin lebih bagus lagi, dan Bruno Fernandes memang membuktikan bahwa dia adalah dia memiliki nilai tambah. Cuman nggak bisa Bruno Fernandes juga sendiri, ya kan? Harus teman-temannya ini masih nggak klik. Tapi Martial sudah bisa cetak gol, itu sebuah plus point untuk percaya dirinya. Gue lihat Martial itu kayak Lacazette di bawah Arteta, yang ups and down penampilannya. Kalau striker nggak cetak gol ya dia akan menurun percaya dirinya. Secara overall MU layak menang ya. Watford layak berada di ranking 19. Tapi kita lihat jadwalnya MU itu akan berat. Di situ akan menjadi ujian untuk Ole. Bahkan kalau nanti Pogba balik, gue tidak yakin Pogba bisa kerjasama dengan Fernandes, karena gue baca di media, salah satu media, Pogba sendiri bilang dia nggak bisa main simple 1-2 kali 3-1, dia lebih suka dribbling. Nah di situ Fernandes pun demikian. Di situ ada dua kapten di tengah, belum McTominay yang main, dan gue yakin 3 pemain itu nggak bisa dimainin bareng, karena harus ada seorang Matic atau Fred, satu DM yang mengcover. McTominay lebih bagus sebagai box to box, bukan hanya sebagai DM, walaupun dia bisa bermain sebagai DM. Jadi PR-nya Ole ini masih banyak. Kalau dia terlalu berharap dengan Bruno Fernandes, kalau gue bilang sih belum kelihatan, tapi memang butuh waktu. Cuman kalau Bruno kasih passing kiri kanan yang nggak ada yang bisa cetak gol ya berat juga, oke? Jadi ini akan menjadi sisa 11 match kalau nggak salah, 11 match yang sangat seru. Gue yakin Arsenal akan di atas MU. Tapi MU jelas bukan tim yang buruk. Ini akan menjadi persaingan yang sangat sehat, yang sangat seru. Kita lihat end up-nya di mana, oke? Terus bahas Arsenal. Arsenal kemarin bermain babak pertama bisa dibilang lumayan bagus. Babak kedua ngedrop abis. Pada saat menit pertama dapat gol jatuh langit Everton, gue bilang ini Arsenal akan ngegas langsung dari detik awal. This goal came too soon untuk Everton, oke? Nah, dan terbukti terjadi. Mereka bermain solid sesuai dengan kapasitas pemain semua. Nketiah untuk gue, walaupun dia cetak gol bagus kemarin ya, untuk gue masih satu level di bawah Lacazette. Tapi Arteta memilih untuk melakukan banyak rotasi karena schedule-nya cukup padat. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih sekali-sekali pasang Nketiah, tapi gue tetap prefer Lacazette. Dan yang jadi masalah dengan babak kedua adalah sangat kelihatan bahwa mereka itu kecapean. Ada yang bilang di tweet gue, MU juga. Ini gue jelaskan kenapa. MU kemarin main dengan setengahnya pemain inti. Mereka dari Brugge. Brugge itu tinggal ke Paris, lewat terowongan langsung ke Inggris. Bisa naik bis langsung pulang, oke? Arsenal main jam 9 malam sampai jam 11, pulang ke hotel. Jumatnya harus balik, recover dulu, Minggu sudah main. Itulah bedanya dengan MU. Kenapa? MU punya ekstra istirahat, ibarat 1 hari lebih lama daripada Arsenal. MU tampil juga lebih fit karena full tim yang bermain. Dan Arsenal di babak kedua itu ancur-ancuran asli. Kalau dibilang layak seri, enggak. Berapa peluang mateng yang didapat kata Everton? Enggak juga. 2 gol yang didapat itu benar-benar jatuh dari langit. Ya, itu benar-benar faktor luck-nya itu gede banget. But that's okay. Itu terjadi gol. Tapi lebih bagus golnya Arsenal yang benar-benar
dari set play. Kalau lu lihat namanya Bukayo Saka, babak pertama bagus, babak kedua ancur-ancuran. 5 kali beruntun dia memberikan salah passing, 5 kali. Dan kelihatan bukan itu aja, hampir semua ngedrop karena memang kelihatan banget kecapean. Yang bagus kembali lagi Mustafi udah 4 match kalau nggak salah beruntun, main bagus banget. 2 level di atas dia biasanya. Justru yang bikin kecewa itu Bellerin. Wah, Bellerin parah banget, timing salah, passing salah, berapa kali salah timing, nyaris jebol ya. Nah, terus kalau orang bilang Ancelotti hebat, itu kan dari skor 5 kali tak terkalahkan. Tapi dari sisi permainan enggak banget. 2 minggu lalu kalau nggak salah gue sempet siaran Everton. Itu akurasi bolanya itu cuma 74%. Tim papan atas itu harusnya 82, 85 ke atas akurasi bolanya. Bagaimana lu bisa membangun sebuah serangan kalau akurasi bola lu tidak akurat? Oke. Maka dari itu seringkali mereka sampai ke luar kotak penalti serangannya kandas terus. Ya karena akurasi bolanya itu buruk banget. Dan that's why gue bilang gue tidak impress dengan Ancelotti. Berapa match yang gue lihat sampai sekarang, Ancelotti itu hebat dengan pemain hebat, dia bisa ngatur, oke. Tapi kalau pemainnya biasa aja kayak Everton dan nggak buru-buru amat juga, kelihatan sama kayak Mourinho, keteteran abis. Bukan masalah menang kalah, masalah membuat sebuah strategi yang cocok dengan kapasitas pemainnya. Fans kardus akan bilang, oh ya dia juara ini, juara itu, capek deh. Jadi intinya adalah Everton untuk gue walaupun dia berada di papan ini akan drop. Everton akan drop seperti tim-tim lainnya. Next weekend Arsenal tidak main karena gue siaran di Net TV final Carabao Cup, MU lawan City lawan siapa namanya? Lawan Aston Villa. Arsenal nggak main, City nggak main, jadi kita lihat MU ketemu Everton, itu akan menjadi match yang seru. Oke? Thanks for watching.